Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat amma ba'dah. Selamat pagi siswa-siswi MTS Al-Amin yang berbahagia. Pertama, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun tanpa bertemu raga. Ini merupakan satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesempatan, ada media yang menjembatani kita untuk bertatap muka. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti fil yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi Al-Amin yang berbahagia, pertama saya mengucapkan selamat bergabung di Madrasah Tsanawiyah Al-Amin Kota Kediri. Madrasah berbasis akhlak, berbasis pondok pesantren ini merupakan salah satu madrasah yang tentu akan membawa kita memperoleh ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dua kalinya, perkenalkan, saya Anang Darunaja, Magister Pendidikan. Saya di Madrasah Al-Amin mengajar mata pelajaran PPKN dan juga pelajaran fikih. Nanti sampai berjumpa di sekolah, di madrasah. Yang ketiga kalinya, kami pada pagi hari ini akan membahas tentang kesetaraan gender. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan menyampaikan dulu agar kalian tahu apa sih sebenarnya gender itu. Mungkin ada yang sudah tahu di rumah, ada yang belum tahu, ada yang setengah tahu, bahkan ada yang tahu tapi lupa. Oke, kita awali dari pengertian gender dulu. Gender ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum, pengertian gender ini bisa kita artikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam penjelasan yang lain dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural. Apa itu kultural? Budaya yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mental, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Secara biologis mungkin antara laki-laki dan perempuan itu jelas banyak perbedaannya. Ada yang berpendapat bahwa laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Ada yang berpendapat sebaliknya, perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Nah, itu semua pendapat dari tokoh-tokoh dan sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan data di mana data ini membuktikan bahwa di negara kita hari ini masih banyak terdapat persentase yang lebih tinggi perempuan yang buta huruf daripada laki-laki. Saya mendapatkan data sekitar 14,54% perempuan di negara kita itu masih buta huruf, dan yang laki-laki 6,87%. Ini artinya bahwa
banyak sekali perempuan yang buta huruf daripada laki-laki. Kalau demikian, ini menandai bahwa dalam hal pendidikan perempuan itu lebih minim daripada laki-laki. Artinya dalam pendidikan banyak laki-laki daripada perempuan. Nah, itu data yang kami dapat. Maka dari itu tujuan dari pembahasan ini adalah bagaimana kita memandang kesetaraan dan keadilan gender di antara laki-laki dan perempuan ini, sehingga harapannya perempuan dan laki-laki ini tidak terjadi diskriminasi perempuan dalam hal pendidikan dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender ini ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Artinya apa? Tidak ada yang dikalahkan antara laki-laki maupun perempuan. Berarti menunjukkan harus ada keseimbangan dalam hal hak memperoleh pendidikan. Saya teringat beberapa tokoh kita, pahlawan kita, salah satu yang melepaskan emansipasi wanita yaitu R.A. Kartini. Beliau bersusah payah untuk membebaskan perempuan dari jeratan kungkungan rumah. Jadi Raden Kartini itu membawa derajat perempuan untuk bisa memperoleh pendidikan yang layak, yang sama dengan laki-laki. Nah, seperti itu. Dengan demikian, maka antara laki-laki dan perempuan ini nanti memiliki akses dan kesempatan dalam berpartisipasi dan mengontrol pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan nasional. Tujuan pendidikan kesetaraan gender ini terwujudnya kesetaraan dan keadilan yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, harapan yang besar adalah mereka memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan, dalam pendidikan, dan dalam memperoleh pekerjaan. Nah, ini memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan atas pembangunan dan hasil sumber daya. Selanjutnya, dalam negara kita sudah diatur sebenarnya. Jadi negara kita itu mengatur bahwa antara laki-laki dan perempuan ini tidak ada kesenjangan, tidak ada diskriminasi. Maka diaturlah dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan, bukan hanya laki-laki saja yang selama ini diprioritaskan oleh keluarga untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dibanding perempuan. Akibatnya, bila perempuan bekerja mendapat upah lebih rendah daripada laki-laki. Nah, di sini negara melindungi hak tersebut. Kemudian yang selanjutnya, menurut agama kita, menurut agama Islam, ini dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan ini sama-sama sebagai hamba Allah. Selanjutnya, kalau kita melihat sejarah telah membuktikan bahwa nenek moyang kita dulu itu banyak yang memiliki mindset
atau cara pandang bahwa seolah-olah laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Ada bahasa Jawa itu, kalau perempuan di rumah saja. Apa bahasa Jawa? Kalau perempuan di rumah saja, laki-laki bekerja di luar. Atau kalau ke sawah, perempuan itu upahnya separuh daripada laki-laki. Itu ada di pedesaan atau yang lain sebagainya. Karena mereka memandang bahwa perempuan ini lebih lemah daripada laki-laki. Padahal tidak begitu. Seharusnya kita itu memandang dengan cara pandang yang sama. Antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama mempunyai hak yang sama terhadap apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Cuma prioritasnya berbeda. Mungkin termasuk dalam belajar antara laki-laki dan perempuan ini memiliki kesamaan dalam memperoleh ilmu, yaitu dengan belajar. Tidak ada perbedaan kalau laki-laki boleh belajar lebih banyak daripada perempuan, tidak ada. Karena antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama memperoleh hak untuk belajar dan berpendidikan. Contoh, kita lihat saja tokoh-tokoh nasional, pejabat-pejabat negara, tidak sedikit perempuan yang menjadi tokoh nasional. Contoh kemarin itu ada ibu kita, Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauziah itu melaksanakan ujian terbuka doktor. Padahal beliau itu perempuan. Artinya apa? Kalau perempuan mau semangat belajar, mereka akan bisa melebihi laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Kalau laki-laki tidak semangat belajar, maka dia akan kalah jauh dengan perempuan. Nah, itu. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya berpesan kepada siswa-siswi MTS Al-Amin yang mau masuk ini, mumpung masih awal, mumpung masih hangat, mari kita tata mindset berpikir, cara pandang kita. Jangan berkecil hati yang perempuan, jangan berbesar hati yang laki-laki. Karena semua punya hak yang sama untuk mendapatkan ilmu. Semua punya hak yang sama untuk belajar, mengembangkan ilmu, mengembangkan teknologi, mengembangkan apa yang potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, seperti itu. Selanjutnya, dari sekian tadi yang telah saya sampaikan, mungkin saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan, di antaranya bahwa kesetaraan gender ini merupakan usaha dari semua elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, masyarakat, pendidikan, pemerintah, dalam rangka menyamakan persepsi bahwa antara laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama dalam memperoleh keadilan, memperoleh pendidikan. Kemudian yang kedua, kesetaraan gender ini merupakan salah satu langkah untuk meyakinkan siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Amin yang mau masuk itu, yang laki-laki jangan berbesar hati, yang perempuan jangan berkecil hati, karena semua ini sama, mempunyai hak sama-sama belajar, mempunyai hak sama-sama memperoleh ilmu, mempunyai hak sama-sama mengembangkan ilmu. Kemudian yang terakhir, kalau dapat kita simpulkan bahwa kesetaraan gender ini merupakan langkah awal kita untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Kenapa demikian? Karena dengan memandang kesetaraan hak dalam segala bidang, artinya kita memiliki motivasi baru untuk berkembang, motivasi baru untuk mengembangkan ilmu, motivasi baru untuk belajar lebih baik dan lebih baik. Mungkin ada beberapa catatan di dalam ada beberapa poin yang itu
bisa dilakukan laki-laki dan tidak bisa dilakukan perempuan. Dan sebaliknya, ada beberapa poin bisa dilakukan perempuan tapi tidak bisa dilakukan laki-laki. Contoh apa? Contoh, perempuan bisa melahirkan dan juga membesarkan putra-putrinya dengan kasih sayangnya. Nah, laki-laki melengkapi dari perempuan itu. Artinya bahwa di lain dari apa yang telah nomor 2 dan nomor 1 tadi, poin khusus yang itu memang tidak bisa disetarakan. Oke, dalam pendidikan setara, dalam hak belajar setara, dalam hak memperoleh keadilan setara, dalam hak memperoleh pekerjaan setara. Tetapi dalam hal yang lain itu memang secara kodrat itu sudah berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dan harapan kami bahwa perbedaan kodrat pengembangan yang mampu dilakukan oleh siswi. Nah, itu beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada tanya jawab monggo bisa ketemu di madrasah besok kalau sudah kita bertatap muka dan bertatap tubuh, atau mungkin bisa via WA dan lain sebagainya. Itu. Terima kasih sebelumnya. Saya sekali lagi bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu hanyalah semangatnya. Maka dari itu jangan berputus semangat, jangan berputus asa, jangan berkecil hati. Siapa yang semangat pasti akan dapat memanennya. Itu dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.